Baiklah, materi pertama yaitu pengertian fenomenologi. Menurut Little John dan Faust 2005 mengungkapkan fenomenologi berkaitan dengan persepsi suatu benda, peristiwa, dan keadaan. Dalam pandangan manusia, pengetahuan berasal dari pengalaman sadar. Dalam konteks ini, fenomenologi menyiratkan membiarkan segala sesuatunya muncul sebagaimana adanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian fenomenologi yang mana pertama, menentukan lokasi dan individu. Menentukan siapa yang akan menjadi informan, yaitu individu yang pernah mengalami fenomena yang diteliti dan mampu mengungkapkan pengalamannya secara sadar. Lokasi bisa tunggal atau tersebar dengan jumlah informan sekitar 10 orang. Yang kedua ada proses pendekatan, di mana pada langkah ini membangun akses dan hubungan baik dengan informan. Peneliti harus sabar, terampil bertanya, dan memberi ruang bagi informan untuk mengekspresikan makna berpengalaman mereka. Lalu yang ketiga ada strategi pemilihan informan. Memilih informan yang benar mengalami fenomena dan dapat mengkomunikasikan pengalaman tersebut dengan jelas. Pemilihan dilakukan secara bertahap dan dapat melibatkan wawancara berulang dengan informan yang sama. Yang keempat ada teknik pengumpulan data, di mana data dikumpulkan melalui 4 metode utama. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumen, yang terakhir materi audio visual, di mana dapat berupa foto, video, ataupun rekaman. Langkah terakhir ada tahap laporan, di mana pada tahap ini laporan berisi analisis mendalam pengalaman informan yang dimulai dari deskripsi pengalaman peneliti, identifikasi pernyataan kunci, pengelompokan tema, deskripsi tekstural dan struktural, dan penyusunan makna esensial fenomena, dan terakhir penyusunan deskripsi gabungan dari semua informan. Jadi intinya penelitian fenomenologi berfokus pada pemahaman makna pengalaman hidup seseorang melalui proses yang sistematis, memilih informan yang relevan, membangun hubungan, mengumpulkan dan mencatat data secara teliti, serta menganalisis makna mendalam dari pengalaman tersebut hingga ditemukan esensi fenomenanya. Saya akan menjelaskan kelebihan penelitian fenomenologi. 1. Mengenali makna yang mendalam. Penelitian ini tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga memahami bagaimana, mengapa seseorang memaknai pengalamannya. Lalu yang kedua, memahami perspektif subjek. Pendekatan ini menghargai pandangan partisipan secara penuh. Artinya, peneliti berusaha melihat dunia dari sudut pandang orang yang mengalami langsung fenomena itu terjadi. Lalu yang ketiga, memberikan gambaran konstekstual. Fenomenologi memahami bahwa setiap pengalaman terjadi dalam konteks sosial dan budaya tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi lebih relevan dan nyata dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, bersifat humanistik dan reflektif. Penelitian ini menempatkan manusia sebagai pusatnya, memberi ruang bagi refleksi dan pemahaman yang mendalam. Penelitian ini cocok digunakan dalam bidang pendidikan, psikologi, dan ilmu sosial. Lalu yang keempat, menumbuhkan kesadaran diri. Proses penelitian mendorong peneliti berpartisipan untuk merenungkan pengalaman mereka, sehingga menumbuhkan pemahaman dan cara pandang baru terhadap kehidupan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, kekurangan penelitian fenomenologi. Yang pertama, tingkat subjektivitas yang tinggi, karena peneliti menjadi instrumen utama dalam proses interpretasi. Hasil penelitian berpotensi terpengaruh oleh pandangan pribadi jika proses tidak dilakukan secara konsisten. Yang pertama, proses peneliti yang
panjang dan rumit. Fenomenologi membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui wawancara yang mendalam, observasi, transkripsi, serta analisis tematik yang detail. Peneliti harus sabar dan teliti dalam setiap tahapannya. Yang kedua, tidak dapat digeneralisasikan. Hasil penelitian fenomenologi tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi yang luas, melainkan untuk memahami pengalaman spesifik dalam konteks tertentu. Tujuan utamanya adalah kedalaman makna, bukan generalisasi statistik. Yang ketiga, memerlukan kemampuan reflektif yang tinggi. Peneliti perlu memerlukan kepekaan, analitis, dan reflektif yang tinggi untuk mampu menafsirkan makna tersembunyi dalam pengalaman partisipan. Yang keempat, validasi data yang kompleks. Karena berfokus pada interpretasi, validasi dalam fenomenologi tidak bisa dilakukan dengan cara kuantitatif. Oleh sebab itu, kejujuran, ketelitian, dan konsistensi peneliti menjadi faktor penting dalam menjaga keabsahan data. Baiklah, materi selanjutnya yaitu metode grounded theory, di mana penelitian grounded theory merupakan desain penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk membentuk konstruk dan membangun teori dari data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, bukan dari teori yang telah ada. Salah satu kekuatan dari grounded theory adalah sifat komprehensif dari perspektif yang dapat diperoleh oleh peneliti, dengan cara langsung terjun ke dalam masyarakat dan melakukan observasi secara lengkap, agar peneliti dapat mengembangkan pengertian yang mendalam dan lengkap. Sebuah riset dikatakan memenuhi kriteria riset ilmiah apabila dalam kegiatan riset dilakukan berdasarkan metodologi tertentu sebagai bentuk apresiasi terhadap suatu pengetahuan. Suatu aktivitas riset, baik bersifat empiris maupun eksplorasi, membutuhkan suatu metodologi dalam kegiatannya. Pemilihan metodologi tersebut merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, karena pemilihan metodologi yang sesuai mempengaruhi kualitas pengetahuan yang diperoleh. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dan langkah-langkah dalam penelitian grounded theory. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pendekatan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan grounded theory ini adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penelitian grounded theory. Menurut Creswell pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa langkah-langkah melakukan penelitian grounded theory ini yaitu yang pertama dengan menentukan apakah desain grounded theory tepat untuk meneliti masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi proses yang diteliti. Yang ketiga, mendapatkan pengesahan dan mencari akses ke setting penelitian. Yang keempat, melakukan prosedur pengumpulan data yang relevan sampai peneliti yakin bahwa data-data tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengembangan teori. Selanjutnya, melakukan proses coding, yakni kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap pengumpulan data. Selanjutnya, melakukan coding selektif dan mengembangkan teori, yakni prosedur lanjutan dari coding aksial untuk mencermati kembali hubungan-hubungan antara kategori yang satu dengan yang lain. Yang terakhir ada validitas teori, yakni tahapan prosedur untuk berpikir analitis apakah konsep-konsep yang telah dibangun relevan, kontekstual, dan sesuai dengan realitas yang dialami partisipan dalam penelitian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang ciri-ciri dari grounded theory. Ciri-ciri grounded theory sebagaimana penjelasan Strauss dan Corbin tahun 1967 adalah sebagai berikut yang dikutip dari Imam Gunawan tahun 2013. Yang pertama yaitu grounded theory dibangun dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. Yang kedua, yaitu penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif, seperti analisis data yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Yang ketiga, agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar, harus dipenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama, cocok, dipahami, berlaku umum, pengawasan, juga diperlukan dimilikinya kepekaan teoretik dari peneliti.
Kepekaan teori adalah kualitas pribadi si peneliti yang memiliki pengetahuan mendalam sesuai bidang yang diteliti, mempunyai pengalaman penelitian dalam bidang yang relevan. Nah, dengan pengetahuan dan pengalamannya tersebut, si peneliti akan mampu memberi makna terhadap data dari suatu fenomena atau kejadian dan peristiwa yang dilihat dan didengar selama pengumpulan data.